So now I'm in one of oldest church in Yogyakarta. This church is not belong for just only a building, but is symbol. Is a holy symbol for the Christianity people in Yogyakarta and also in Indonesia. When we see a religion's symbol, we can also recognize it as a picturing of harmony, of a peaceness. But lately in Indonesia, we know the issue of a religion's politic, which religion's politic is sacrifice and tainted the truly meaning, the truly intuition, the truly function of religions, and it's been just only sacrificed for only one meaningless or unmeaningless purpose, is for the power, for the oligarch, for the controlling the country. So here I am today, will bring you to the story of religions politics in Indonesia. Hello, my name is Pascal Clayton Parlindungan. I am an international relations student at the University of Gadjah Mada. Hello, my name is Felix Ko. I am a student from Yogyakarta. Halo, namaku Ahmad Rian Faza Sidik, biasa dipanggil Faza. Aku dari jurusan Departemen Politik dan Pemerintahan Festival UGM angkatan 2021. Okay, so the first question is, what do you know about the religion politics? I think that religion politics is basically the politicization of religion, meaning that actors using religion as a means to an end to their political goals, be it to buy votes or to score political points. As far as I know, religion politics is a strategy that being used by the politician by using their religion as a weapon to gain more voters. So it kind of like making some hate to the other religion and getting voters on their own religion. Yang aku ketahui selama ini sih, politik agama di Indonesia itu sendiri udah lama dilakuin. Dan ada dua muka lah istilahnya dari politik agama itu. Ada yang ingin memperjuangkan agama melalui politik, dan ada juga yang ingin memanfaatkan agama untuk kepentingan politik praktisnya sendiri. Okay, so the second question, so do you think that the religion's politics is a destruction of the harmony in Indonesia? Well, in my opinion, religion is very different to other differences in society in Indonesia, of course. Religion, unlike differences like ethnicity or race, talk about morality and eternal salvation, matters concerning even in the afterlife. And each major religion in Indonesia also claims to be the single truth, meaning that even implicitly they say that other religions are wrong. So there may be, so you can see how hard it is to create harmony here. So maybe there is a sense of negative peace, between the religious communities because there is no conflict. The authorities make sure of that, but I think that there's still some tension between the religious communities, and there will always be if we still use the system that we have now in Indonesia. Yeah, of course, because when you're using religion politics, you need to set an enemy, and the enemy is the other religion. So it will, the problem is when you use this strategy, you will make some propaganda at the society, and it will long lasting at the society. So you sacrifice the harmony for your 5 years. Sebenarnya tergantung konteksnya sendiri. Kalau memang ingin memperjuangkan hak-hak dari para warga Indonesia yang menganut agama itu untuk meningkatkan
hak dan kewajiban mereka, itu nggak apa-apa. Cuma kalau udah masuk ke ranah mengkriminalisasi atau melawan orang-orang yang memiliki agama lain dengan mencap mereka sebagai golongan di luar orang-orang yang berhak untuk hidup atau berhak untuk menikmati Indonesia itu sendiri, yaitu udah masuk langkah-langkah yang berbahaya sebenarnya. Dan juga langkah untuk memanfaatkan agama itu sendiri sebagai alat politik, itu juga berbahaya banget buat nggak cuma agama itu sendiri, tapi juga buat bangsa ini. Okay, so the last one, Clayton, what is your message for the 2024 elections? Okay, so I think as a society we need to get external influences like money and organized religions out of politics. We must realize that one's faith is between him or herself, between and his or her God. So, meaning to say, the matters of state, the matters of politics should not be dictated by one's religious preferences or one's religious understandings. As Thomas Jefferson, if I'm not mistaken, once said, we must build this wall of separation between church and state, between religion and government, between faith and politics. This includes on how we vote and who we vote for. I hope they will stop using religion politics because they are sacrificing our harmony just for their 5 years. So for the politician, go rely on your competence, not relying on your religion. Pesanku sebisa mungkin hindari polarisasi politik. Kita nggak mau apa yang terjadi di Pilpres 2014 sama 2019 terulang kembali. Religious conflict and the politicization of religion from the history of the Indonesian state as seen from the political phenomena during the pre-reform and post-reform regimes. In its contents, it will explain the condition of identity politics, especially the abuse of religion in politics that occurred in the 2014 and 2019 presidential elections. Yang pertama, ketika kemudian agama menjadi salah satu faktor dalam dunia perpolitikan, kira-kira begitu. Dan yang kedua, ketika kemudian agama menjadi dasar untuk pembuatan keputusan-keputusan politik dan pengelolaan negara. Jadi saya melihat di sini karena waktu itu saya melakukan penelitian tentang konflik dan kaitannya dengan kerukunan umat beragama. Ada dua, jadi gini. Agama itu hadir sebagai faktor dalam konflik, karena saya waktu itu bicaranya konflik, itu dalam bentuk salah satu atau kombinasi dari dua keadaan. Pertama, ketika identitas agama itu digunakan sebagai bagian dari strategi upaya mobilisasi sumber daya untuk memperoleh kekuasaan. Jadi identitas agama itu dipakai itu. Jadi mungkin seperti tadi kamu bisa contohkan ya, tadi kamu sudah sebutkan salah satu contoh ketika pilpres ataupun ketika pilkada. Banyak sekali kemudian calon yang kemudian memanfaatkan identitas agamanya untuk meraih dukungan. Jadi itu juga mungkin bisa menceritakan current politics Indonesia saat ini. Yang kedua, dia menggunakan tafsiran-tafsiran keagamaan untuk membenarkan. Sebagai contoh mungkin di dalam pilkada Jakarta misalnya, ya, kita lihat ada yang menggunakan tafsiran ini bahwa untuk pemimpin itu tidak boleh selain Islam misalnya. Seperti itu. Jadi dia menggunakan tafsiran-tafsiran, tetapi tafsiran-tafsiran juga itu kan namanya tafsir ya. Tafsir itu banyak. Nah, mereka menggunakan tafsiran-tafsiran yang enak buat mereka untuk kepentingan mereka. Nah, suka tidak suka itu adalah terjadi di Indonesia. Jadi salah satu untuk pendiri bangsa kita itu sadar betul bahwa Indonesia itu tidak bisa jadi kalau nggak ada agama di situ. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sangat-sangat secara jelas dengan rahmat Allah. Artinya kemerdekaan itu ada Tuhan yang kemudian memberikan
sebagai rahmatnya kemerdekaan. Artinya kan agama itu menjadi faktor penting di Indonesia. Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi suka tidak suka, memang karena dasarnya orang Indonesia itu tidak bisa dipisahkan dari kepercayaan, sistem kepercayaan agama, maka Indonesia itu kemudian tidak juga sebagai negara yang sekuler, tidak juga sebagai negara berdasarkan agama atau agama, tetapi berdasarkan kepada sistem-sistem kepercayaan yang sudah dianut oleh bangsa Indonesia, bahwa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan. Itulah kemudian yang menjadikan Indonesia seperti sekarang. Dan memang kita bersyukur ya, kita punya Pancasila ya, karena pokoknya pendiri bangsa kita sadar betul bahwa harus satu yang bisa mempersatukan kita. Alhamdulillah kita sudah punya Pancasila. Kalau kita nggak ada Pancasila, tidak ada sila-sila itu, tidak ada ketuhanan, mungkin kita tidak bisa seperti Indonesia yang sekarang. Jadi makanya kemudian dalam sistem perpolitikan Indonesia seterusnya, bahkan sebagai sumber-sumber hukum. Jadi kalau misalnya kamu pernah belajar bahwa sumber hukum di Indonesia kan ada 3. Pertama, hukum positif yang ada di Undang-Undang Dasar. Kedua adalah hukum-hukum agama. Dan ketiga adalah hukum adat. Nah, itu menggambarkan situasi masyarakat Indonesia. Dan apakah itu kemudian bertentangan dengan demokrasi? Nah, inilah demokrasi versi Indonesia. Demokrasi yang didasari dari nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia. Kemudian Indonesia dengan adanya Pancasila menyikapi itu dengan lebih moderat. Artinya tidak kemudian merepresi satu agama yang lain, tapi kemudian lebih pada mengumpulkan nilai-nilai agama yang baik tadi untuk kemudian digunakan yang baik ya, digunakan untuk memperkuat. Yang kita perlu lakukan adalah yaitu tadi, bagaimana kemudian agama ini tidak menjadi sesuatu yang bisa digunakan secara negatif oleh orang. Di Kementerian Agama mungkin saya bisa cerita ada satu program yang memang kami rancang khusus untuk itu, namanya moderasi beragama. Jadi di moderasi beragama ini yang kita sodorkan adalah bahwa kita mengambil jalan tengah, artinya tidak ke kiri, tidak ke kanan, kita tidak memihak ke sana, tidak memihak ke sini, tapi kemudian bagaimana kita memaknai nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama, semua ajaran agama untuk kebaikan, tidak untuk menjelek-jelekan, tidak untuk memecah belah. Memang ini bukan sesuatu yang gampang ya, karena ya susah juga ya. Tetapi saya pikir ini sesuatu yang bisa dilaksanakan. Kalau semua orang itu sadar bahwa kita tujuannya adalah kata Indonesia mempertahankan eksistensi Indonesia, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang sekiranya bisa membuat Indonesia itu runtuh. Saya menjawab ini secara ideal, tetapi saya juga punya keyakinan bahwa kita mesti yakin, pikir semua orang itu mesti yakin bahwa Indonesia itu tidak akan hilang, dan karena Indonesia itu memang dari sononya itu basisnya agama, maka tidak mungkin bisa pernah dipisahkan agama dari kehidupan berbangsa dan negara di Indonesia. Mungkin itu. So, we have to learn from the presidential election in 2014, the government election in Jakarta in 2017, and the presidential election in 2019, which Indonesian society become spirit, become a mess, and the harmony and anything business is we are far from it. And just only one reason behind that is when the religions being politicized. So, stop religion politics in 2024 presidential election, and we reach a proper democracy.